Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, komunitas Stronger Than Before berdiri atas tekad kuat dari sosok Henry Pardede. Nah, kali ini kita akan mengajak viewers untuk berkenalan dan menyimak cerita dari sosok satu ini. Latar belakang saya mendirikan tim Stronger Than Before karena dulu pada tahun 2010 saya mengalami obesitas 94 kg. Saat itu tubuh saya sangat tidak nyaman sekali. Bayangkan apa yang bisa diperbuat oleh orang 94 kg. Sungguh-sungguh sangat-sangat tidak enak. Tapi karena ada kemauan, niat, dan ingin berubah, maka saya bisa mentransformasi diri saya sampai dengan sekarang. Itulah latar belakang saya. Tentunya perjalanannya panjang, ada jatuh dan bangun. Tapi saya mengalami semuanya itu adalah bagian dari proses hidup saya. Tujuan saya mendirikan tim Stronger Than Before adalah saya mau menduplikasikan diri saya. Kalau saya bisa mengalami transformasi dengan cara yang saya hidupi, saya mau juga itu bisa menular ke seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali tua muda, wanita maupun pria, semua bisa mengalami proses transformasi seperti saya. Karena apa yang saya lakukan, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ini bukan diet ekstrim, tapi ini adalah perubahan pola hidup secara permanen. Dari pemanasan sebelum kita masuk pada latihan inti adalah yang pertama adalah untuk menaikkan heart rate kita. Jadi jantung kita, tubuh kita siap untuk melakukan menu latihan inti. Nah, biasanya pemanasan bagi seorang pelari dimulai dari kepala turun berakhir di kaki. Kenapa dimulai dari atas dari kepala? Karena biar aliran darah kita itu bisa normal ya. Aliran darah, heart rate kita itu semuanya bisa mengalir dengan normal sehingga tekanan darah kita pelan dan pasti mengalami kenaikan yang signifikan, yang cukup dan tubuh kita siap untuk dilatih. Yang berikutnya, fungsi daripada pemanasan adalah untuk mengaktifkan metabolisme kita. Biasanya kita pagi hari bangun tidur, metabolisme kita belum terlalu fit, belum terlalu maksimal ya. Nah, pemanasan ini adalah gerakan tubuh yang diulangi pelan demi pelan dan pasti akan menaikkan heart rate dan tentunya akan menaikkan metabolisme tubuh kita sehingga tubuh kita terhindar dari cedera. Hai viewers, kali ini saya akan membagikan teknik dasar berlari. Yuk simak bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita sebagai pelari maraton. Yang pertama adalah posisi tangan. Pastikan tangan kita, lengan kita ini membentuk sudut 90 derajat, 80 atau 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah kepalan tangan ini harus seperti ini. Jadi jempol tangan kita ya ini harus ke langit arahnya. Jadi tidak boleh seperti ini, tapi harus seperti ini. Ini posisi tangan. Nah, ayunan tangan itu harus digerakkan oleh sendi bahu ya. Jadi rumusnya kalau untuk pelari maraton itu ada pocket, chin,
Jadi pocket di samping ini ada saku, chin ini adalah dagu kita. Jadi area putaran tangannya adalah pocket, chin, pocket, chin. Itu tips yang pertama. Yang kedua, postur tubuh kita ya sebagai pelari maraton, ini pastikan antara kepala dengan hips, pinggul ini tidak boleh satu garis, tetapi harus condong ke depan sedikit. Ya, ini untuk membantu momentum pergerakan ketika berlari dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi hindari posisi tubuh yang tegak, tetapi harus condong ke depan 10 sampai dengan 15 derajat. Yang ketiga, tentunya perhatikan posisi kepala. Kepala ini harus eye level. Mata kita harus eye level, lurus ke depan. Supaya apa? Di dalam tenggorokan kita ini ada namanya trakea. Nah, trakea ini adalah lalu lintas udara antara inhale sama exhale. Jadi oksigen masuk dan keluar itu melalui trakea di sini. Nah, trakea ini akan maksimal berfungsi ketika posisi kita lurus ke depan. Dan keempat, pastikan kaki kita ini landing atau mendarat dengan bagian midfoot. Jadi pendaratnya ada, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Itu adalah posisi yang benar. Jadi mendarat dengan bagian tengah kaki atau bagian midfoot. Nah, hindari mendarat dengan bagian heel, ya, karena ini adalah posisi berlari mendarat yang salah, ya. Jadi hindari mendarat dengan heel atau hindari mendarat dengan bagian depan kaki. Ya, ini tidak boleh. Ya. Jadi mendaratlah dengan bagian midfoot. Tarik lagi kakinya, mendarat dengan bagian midfoot, tarik ke belakang, tarik ke belakang, tarik ke belakang. Itulah 4 teknik dasar yang perlu dikuasai untuk pelari maraton. Pertanyaannya, bagaimana mengkombinasikan keempat tips ini ke dalam tubuh kita? Saya akan bagikan dalam teknik running drill berikut ini. Setelah kita melakukan menu latihan inti, hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh tubuh kita adalah mendinginkan tubuh kita supaya suhu tubuh kita kembali normal. Itu namanya fase cooling down. Nah, cooling down bagi seorang pelari, ya, urutan latihannya itu dimulai dari bawah ke atas. Jadi dari kaki, kita stretching bagian kaki kita, karena saat kita berlari di menu latihan inti, kaki kita mengalami tingkat stres yang cukup tinggi, ya, asam laktatnya cukup tinggi. Nah, tujuan dari cooling down ini adalah kita bisa menghancurkan asam laktat di bagian tubuh kita sehingga rasa pegal-pegalnya semakin minim.
Pegal-pegalnya tetap ada, tetapi seminim mungkin kita tekan, kita hilangkan asam laktatnya, sehingga pada saat kita selesai latihan, bukan pegal-pegal badannya, tetapi tubuh kita semakin fit dan bugar. Salah satu poin yang paling penting dalam maraton sebagai seorang pelari yaitu adalah teknik nafas. Nah, pada saat bernapas, ketika kita berlari dengan jarak jauh, kita mempergunakan nafas perut, diafragma kita. Jadi pada saat inhale, nafas masuk, perut kita ke depan. Waktu exhale, waktu kita mengeluarkan nafas kita, perut kita ke dalam. Nah, ini adalah kebalikan dari nafas dada seperti biasa kita bernapas sehari-hari. Nah, dalam lari maraton ada beberapa tipe napas. Yang pertama adalah tipe napas 2-3. Nah, ini biasanya yang sangat banyak dilakukan oleh para pelari. Kenapa? Karena ini adalah tipe napas yang paling efisien. Teknik napas 2-3 itu adalah inhale 2 kali, maju kaki. Jadi pada saat inhale 1, 2. Kemudian waktu kita buang napasnya, exhale, kaki kita 3 kali. Jadi inhale 2 kali langkah, exhale 3 kali langkah. Ya, jadi nafas 2-3 ini adalah nafas yang paling banyak dilakukan oleh pelari maraton. Namun, semuanya tergantung dari jam terbang pelari itu sendiri. Ada juga teknik nafas 2-3, kemudian ada juga teknik curi nafas. Jadi, teknik nafas 2-3, kalau kita berlari lama dalam durasi tertentu, tentunya nanti akan mengalami tingkat kelelahan yang cukup tinggi. Nah, biasanya diselipkan dengan curi nafas. Curi nafas itu yang saya maksud adalah ambil napas secepat mungkin 2 kali. Kemudian ambil lagi, lakukan lagi teknik napas 2-3. Jadi curi napas 2 kali. Biasa lagi 3 kali. Curi napas lagi. Ambil lagi 2 kali, kemudian buang lagi kaki 3 kali. Ya. Jadi itu biasanya yang banyak dilakukan oleh para pelari maraton dari teknik napas ini. Namun kembali lagi, setiap pelari mempunyai jam terbang masing-masing. Semakin cepat pace-nya, tentunya dia mempunyai teknik napasnya masing-masing. Ada napas 2-3, ada napas 2-4, tapi saya menyarankan bagi kita semua pelari rekreasional pergunakan napas 2-3. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk perlengkapan kita sebagai pelari. Yang pertama adalah tentunya pakaian kita. Kita pastikan kita memilih bahan kaos yang dry fit. Dry fit itu artinya keringatnya cepat keluar, cepat kering, ya. Karena beberapa teknologi sekarang mempergunakan dry fit super, di mana keringat yang keluar dari tubuh kita kena angin dia langsung kering. Itu sangat-sangat menguntungkan bagi tubuh kita. Kenapa? Karena kalau keringatnya tidak langsung kering, tentunya ini nanti akan mengalami pergerakan dan kita juga mengalami berat sekali untuk bagian tubuh kita. Yang kedua juga tentunya celana. Celana juga sama, harus mempergunakan yang dry fit, ya. Kalau tidak menggunakan bahan dry fit, tentunya celana ini nanti basah nyuk, ya. Dan tentunya nanti akan basah ke bagian sepatu, bagian kaos kaki kita, ya. Jadi untuk sepatu juga sama,
Perhatikan untuk seorang pelari maraton mempergunakan sepatu yang ketebalannya juga cukup ya. Jadi kurang lebih ini ketebalan sekitar 4 cm atau 5 cm dari bawah ya. Ini sangat baik sekali untuk pelari maraton jarak jauh untuk menghindari impact. Jadi bagian kaki kita ini aman ya. Jadi ini berbeda sekali untuk pelari long distance sama sprinter, itu beda. Kalau yang sprinter itu tipis ya, karena mereka larinya cukup cepat dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. Tapi pelari maraton, perhatikan bagian lapisan bawah kita ini ya, cushionnya ini harus benar-benar dipilih dengan yang baik. Yang kedua, bagian dari sepatu ini adalah uppernya. Uppernya ini harus breathable, jangan terlalu panas, dan bagiannya harus benar banyak beban-bebannya seperti ini ya, supaya apa? Bagian kaki kita nggak panas, karena maraton ini kita lari berjam-jam. Jadi cukup panas kalau tidak ada lubang-lubang ya seperti ini bagian uppernya. Ini sangat-sangat nanti membuat kerugian bagi kita. Jadi itu untuk bagian sepatunya. Kaos kakinya juga sama, pastikan harus mempergunakan bahan yang breathable, yang bagus, yang cocok untuk pelari maraton. Dan jangan lupa kita memerlukan jam juga, smartwatch, supaya pada saat latihan atau berlomba kita tahu heart rate kita, denyut jantung kita, karena jantung kita ini adalah aset yang paling utama. Jangan berlari tanpa memperhatikan denyut jantung kita, karena banyak kejadian di event-event lari, banyak pelari meninggal saat berlomba itu karena mereka tidak memperhatikan denyut jantungnya. Mereka mempergunakan jam yang biasa aja, jam yang biasa yang hanya cuma ada menit, jam, dan detiknya, tapi dia tidak ada mengukur detak jantungnya. Perhatikan semuanya, viewers semuanya, beberapa hal yang saya bagikan tadi, karena berlari kita pengen sehat, bukan mencari masalah. Dan pastikan semua aparel yang saya perhatikan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu bisa menjadi perhatian kita semua. Sekarang kita mau melihat latihan STB itu ada apa aja sih. Yang pertama, kita ada strength training setiap hari Rabu di Plaza Barat GBK. Yang kedua, kita ada long run setiap hari Minggu. Kita ngumpul di mana? Di FX. Nah, yang lalu juga kita banyak banget sih aktivitas-aktivitas lainnya. Seperti apa? Kita ada namanya Humanity. Humanity apaan sih? Jadi STB ini komunitas yang berjualan buah. Nah, keuntungan dari jualan-jualan buah ini kita akan pakai untuk memberikan bantuan ke teman-teman kita yang membutuhkan. Contohnya seperti apa? Pertama, kita memberikan bantuan untuk anak-anak di rumah singgah khusus untuk kanker. Jadi ada di suatu rumah singgah di Tangerang, isinya semua anak-anak yang terkena kanker dan mereka rata-rata yatim piatu. Nah, kita bantu setiap hasil dari penjualan buah ini kita berikan ke mereka. Lalu yang kedua, ada panti asuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau spesial di Parung. Nah, kita juga memberikan donasi ini ke Parung. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, kita juga ada namanya pembukaan batch. Nah, dari batch 1, sekarang kita sudah batch 10. Yeay! Nah, kita sedang buka batch nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tertarik mau join STB, silakan go to our Instagram, Tim Stronger Than Before ya. Nah, teman-teman, gimana sih cara join dari komunitas ini? Jadi teman-teman kalau mau cari tahu, mau kepo-kepo, bisa follow Instagram kami di Tim Stronger Than Before. Lalu cari-cari nih, gimana sih caranya? Ada di bio ya untuk linknya ya. Jadi kalau mau kepo, mau tanya-tanya, ngatinnya ngapain, pola makannya seperti apa, boleh DM, boleh lihat-lihat dari post kami, reels kami. Nanti teman-teman kami tunggu di STB kami. Oke? See you guys! Setiap kita memiliki cita-cita dan impian. Inilah impian saya. Influence the city, impact the nation with healthy lifestyle. Mengubahkan setiap kota dan mempengaruhi masa depan bangsa ini dengan gaya hidup sehat yang saya hidupi.
Saya percaya kalau apapun yang saya lakukan bisa termanifestasi di semua orang. Ini terbukti lewat Think Stronger Than Before dari batch 1 sampai dengan batch 10. Ada 10 generasi, ada ratusan orang yang sudah saya ubahkan, ada ribuan bahkan yang sudah saya ubahkan. Tapi perubahan tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi. Saya katakan kami, dan saya lagi. Kenapa? Karena sudah bermultiplikasi di banyak orang. Henry bukan sendiri, saya tidak sendiri lagi, tapi ada banyak orang yang telah mengikuti, mengadopsi gaya hidup yang saya hidupi. Kalau saya bisa, Think Stronger Than Before bisa, viewer yang menyaksikan ini juga pasti mengalami transformasi yang sama seperti kami. Jadilah pribadi yang sehat, kuat, dan berdampak. Halo viewers, terima kasih sudah mengikuti acara kita hari ini. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan berdampak bagi kita semua. STB, healthier, fitter, stronger than before.